Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala sampai detik hari ini di tempat yang sangat mulia ini kita semua masih diberikan laqab sebagai seorang muslim yang insyaallah istiqamah di jalan Allah, istiqamah di jalan al-Islam yang hak ini. Semoga Allah istiqamahkan kita hingga akhir hayat menjemput kita, amin ya rabbal alamin. Tidak terasa bahwa Ramadan di hadapan kita, Masya Allah. Makanya tadi doa, salah satu doa dari imam kita, semoga Allah berikan barakah pada Rajab dan Sya'ban kita, wa balikna Ramadan, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita niat dari sekarang ya, Ramadan kita jadikan sebagai bulan yang terbaik dalam kehidupan kita tahun ini, karena tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita masih bisa jumpa Ramadan ataupun tidak. Dari sekarang kita azam ya, orang yang akan mendapatkan hasil yang baik di bulan Ramadan tentunya dia akan persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan dengan persiapan yang sempurna. Orang yang mengadakan pernikahan agar pernikahannya menjadi sukses baik sesuai dengan target dan keinginannya, maka dia akan persiapkan. Begitu juga orang yang ingin masuk Ramadan supaya Ramadan berjalan dengan baik, dia akan persiapkan jauh-jauh hari. Apa di antaranya? Di saat bulan Ramadan tidak disibukkan shopping, tidak disibukkan dengan jalan-jalan, bahkan termasuk pulang kampung. Dari bagaimana caranya? Dari sekarang dipersiapkan. Ya, dari sekarang persiapkan, sekali-kali kumpulkan ahli keluarga, anak, istri, kalau perlu ada cucu di rumah kumpulkan. Yuk, bagaimana Ramadan tahun ini? Ramadan terbaik dalam sejarah kehidupan kita. Insyaallah ya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya mengingatkan saja, mengingatkan bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya, karena tidak terasa Ramadan betul-betul sudah di ujung mata kita. Semoga Allah Ta'ala sampaikan kita di bulan Ramadan tersebut, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini, sebagaimana mungkin sudah disampaikan ya, tentang materi kita pada hari ini adalah 5 keistimewaan Nabi Muhammad SAW di atas para nabi-nabi. Jadi 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada Rasul, dan belum pernah sebelumnya diberikan oleh Allah pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Hadisnya adalah ada riwayat Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tihunna ahadun qabli. Sahabat ini mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku telah diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan sebelumnya kepada seorang nabi pun. Jadi 5 perkara merupakan khususiyah, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, nusirtu birra'bi masyurata syahrin. Aku ditolong oleh Allah
ketika menghadapi musuhku 1 bulan perjalanan. Jadi 1 bulan perjalanan sebelum kaum muslimin sampai ke wilayah tersebut, Allah berikan dalam hati mereka rasa ketakutan kepada kaum muslimin. Dan ini luar biasa. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, wa ju'ilat lil arda masjida wa tuhura. Dan Allah menjadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid, tempat untuk menyembah Allah. Jadi orang Islam dimanapun dia berada, ketika datang waktu sholat bisa mendirikan sholat, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, keutamaannya juga bahwa tanah ini, muka bumi ini, semua yang di atas permukaan bumi ini bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa uhilat lil maghanimu wa lam tuhilli li ahadin qabli. Kemudian dihalalkan bagi kami, bagi umat Islam, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang dihalalkan oleh Allah untuk Rasul dan untuk kaum muslimin, khusus para mujahidin. Yang berikutnya, wa a'titu syafa'ah, dan aku diberikan syafa'ah yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi yang lainnya. Dan yang terakhir, wa kana an-nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'amah. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah khusus untuk umatnya, untuk kaumnya, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Dalam teks yang lain, sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan 6 keutamaan. Kalau tadi 5 keutamaan, yang ini 6 keutamaan. Satu di antaranya yang tidak ada hadis, yang tidak terdapat dalam hadis yang sebelumnya adalah u'titu jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Allah berikan kemampuan kepada lisannya Rasulullah berkata-kata dengan kalimat yang pendek tetapi maknanya begitu luas. Taib, itu hadisnya sahih ya, hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Taib, masuk kepada makna secara umum. Para ulama kita rahimahullah taala mengatakan di antara keistimewaan, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, ada 5 ataupun 6 perkara ini. Tetapi ulama mengatakan 5 dan 6 perkara ini bukan batasan, karena pada faktanya kalau kita lihat dalam hadis dan dalam Quran, Nabi Muhammad diberikan lebih dari 6 keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Sehingga 5 ataupun 6 ini bukan pembatasan, tapi hanya sekedar hitungan jumlah, tapi tidak membatasi hal tersebut. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW diberikan jawami'ul kalim, diberikan kemampuan berbahasa yang sangat sempurna. Kalimatnya pendek tapi maknanya sangat luas. Dan ini kekhususan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tahu Rasulullah orang Quraisy. Rasulullah pernah ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa anda menjadi orang yang sangat fasih dalam berbahasa Arab? Tidak ada manusia yang lebih fasih daripada Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana aku tidak fasih? Karena aku orang Quraisy. Orang Quraisy itu adalah bangsa Arab atau kabilah Arab yang termulia dari sisi bahasa, terfasih, terbaik dalam bahasanya. Makanya yang membaca sejarah penulisan Al-Quran dalam satu mushaf, ketika Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama, yakni pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar memerintahkan kepada tim penulis Al-Quran, dan berpesan, kalian wahai sahabat, jika terjadi perbedaan di antara kalian tentang Al-Quran, maka rujuklah orang-orang Quraisy.
Jadi orang Quraisy orang yang paling fasih. Itu kata Rasulullah. Yang kedua, bagaimana aku tidak fasih sedangkan aku dibesarkan di Bani Sa'diyah. Jadi ketika Rasulullah masih kecil, hanya 1 minggu, disusui oleh ibundanya Rasulullah, beliau dikirim ke pedalaman Bani Sa'diyah namanya, di perkampungan, di mana bahasa mereka bahasa yang sangat baik yang masih terjaga keasliannya. Dan ini menambah kefasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah bukan sampai di situ saja. Karena memang Allah berikan anugerah yang spesial kepada Rasul dibandingkan yang lain. Kita lihat apa contohnya. Seorang ulama, kalau tidak salah Al-Imam Abu Dawud pernah mengatakan, Islam itu terangkai dengan 3 hadis. Terangkai dengan 3 hadis. Artinya 3 hadis ini mencakup seluruh urusan agama. Jadi 1 hadis sepertiga agama, ya kan? 1 hadis berarti sepertiga agama. Apa hadis tersebut? Yang pertama Rasulullah mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya, innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada satu amalan pun kecuali akan masuk dalam bab ini. Karena seluruh amalan manusia itu tergantung kepada niat. Dan ini bahasa Rasulullah ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ya, kalimat innamal a'malu binniyat saja. Amalan itu tergantung niat. Kalimatnya pendek, tapi ternyata masuk kepada seluruh bagian agama. Apapun amalan kita dalam Islam, mau kecil ataupun besar, tanpa niat yang sahih, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah. Ini sepertiga agama kata Imam Syafi'i. Yang kedua adalah apa hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa fi amrina fa huwa radd. Barang siapa yang mengamalkan amalan agama, ibadah yang bersifat mahdhah, yang tidak ada contohnya, maka tertolak. Maka setiap amalan agama ini harus ada sumbernya, harus ada dalilnya, dan inilah keistimewaan Islam. Maka dalam Islam amalan sekecil apapun dapat ditelusuri sumbernya dan tidak terdapat dalam ajaran yang lain. Inilah ilmu hadis namanya. Makanya hadis itu pengkhususan untuk umat ini yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Bayangkan ma'asal muslimin, kita hidup sekarang masuk ke kurun 15 Hijriah, 1443 Hijriah. Berarti hampir 15 abad yang lalu, tetapi Islam masih terjaga kemurniannya. Kenapa demikian? Satu di antaranya adanya ilmu hadis ini tadi. Ada sumber yang dapat dipegang oleh setiap umat Islam. Ketika turun kepada Rasulullah SAW Al-Fatihah, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, ila akhir ayat. Dibaca di zaman sahabat juga sama, dibaca di zaman tabi'in juga sama, di zaman keemasan Islam di Daulah Abbasiyah juga sama. Hari ini dibaca oleh Afrika sama nggak bacanya? Sama. Di Amerika sama tidak? Sama. Orang Melayu sama juga. Orang Indonesia juga sama. Semua kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semua sama. Ar-Rahmanir-Rahim, semuanya sama, tidak ada yang beda. Inilah penjagaan Allah. Ini penjagaan Allah, luar biasa. Yang ketiga, hadis yang ketiga, ya, kalau dibahas nggak selesai. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, Innal halal bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya, apa kata Rasulullah, adalah perkara yang remang-remang disebut dengan subhat, itu jelas. Maka Islam sempurna hanya dengan 3 hadis. Ini namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yang diberikan khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Itulah yang terangkai dalam hadis-hadis Rasul. Jadi ada berapa ribu hadis? Ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Imam Bukhari pernah mengatakan, aku menghafal 100.000 hadis, 100.000 hadis yang sahih, sanad dan matan, sanad dan matan, dan yang tidak sahih 200.000 hadis sanad dan matan. Al-Imam Al-Hakim Naisaburi yang menulis kitab Al-Mustadrak, segini kitabnya, yang digelari dengan Hafidud Dunya. Tidak, Hafidud Dunya penghafal hadis. Tidak ada hadis di muka bumi ini kecuali dihafal oleh Al-Imam Al-Hakim Al-Naisaburi. Beliau mengatakan bahwa tidak ada hadis di muka bumi ini kecuali sudah ku hafal sanad dan matan. Sanad dan matan. Jadi hadisnya begitu banyak. Dalam Sahih Bukhari saja, kalau tanpa ada pengulangan itu 4.000 hadis. Kalau Kutubus Sittah kita pukul rata-rata 4.000 hadis. Rata-rata ya, dengan tanpa pengulangan. Itu sudah berapa? 4 kali 6. 4.000 kali 6. Itu baru sebagian kecil dari hadis. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan atau dikatakan beliau menghafal hadis 1 juta hadis. Sanad dan matan yang perlu diingat, bukan hanya matanya. Matanya itu teksnya, kayak tadi innamal a'malu binniyat, itu namanya teks hadis, disebut dengan matan hadis. Tapi kalau sanadnya adalah dari Imam Ahmad sampai ke Rasulullah, itu namanya sanad, dan ini yang paling susah. Beliau menghafal 1 juta hadis. Beliau menulis kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Isinya kurang lebih hanya sekitar 20.000 hadis. Sisanya kemana? Jadi ini hadis Rasulullah ini semua adalah bagian dari Jawami'ul Kalim ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi syariat. Maka syariatnya Rasulullah nggak bisa ditiru. Perkataannya Rasulullah tidak bisa ditiru. Makanya orang-orang yang ahli di bidang hadis ketika mendengar hadis, didengarkan saja, oh ini bukan hadis Rasulullah. Karena memang gaya bahasanya berbeda sekali. Sangat berbeda sekali dengan sesuatu yang langsung datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang namanya Jawami'ul Kalim. Ini keistimewaan Rasulullah yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ditolong oleh Allah terhadap musuhku 1 bulan perjalanan. Maksudnya, kata ulama, bahwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kaum muslimin secara umum, ketika terjadi peperangan, maka sebelum kaum muslimin sampai ke wilayah yang dituju 1 bulan perjalanan, maka musuh tersebut sudah takut duluan. Dan ini telah dibuktikan. Ada satu kitab namanya Hayatus Sahabah atau Hikayatus Sahabah, karya seorang ulama Hindia yang sangat terkenal. Di situ ditulis ketika pasukan Islam di zaman Umar bin Khattab masuk ke wilayah Persia, yang pusatnya adalah di Iran, yang merupakan pusat pemerintahan Iran. Pusat pemerintahan Persia adalah di Iran. Iran dan Romawi di zaman Rasulullah atau sebelumnya, jauh sebelumnya, merupakan 2 kerajaan raksasa zaman hari ini yang tidak pernah terkalahkan dalam sejarah manusia di zaman itu. Tapi di zaman Umar bin Khattab, maka sampai hari kenapa orang-orang Persia sangat benci, orang-orang Syiah benci betul dengan Islam, karena mereka merasa kerajaan yang ribuan tahun tidak pernah terkalahkan dengan sahabat. Bahkan diriwayatkan dalam buku tersebut, begitu takutnya mereka sebelum sahabat datang, mereka takut, mereka sampai masuk ke dalam rumah mereka. Jadi kota Persia yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan Persia di zaman itu, yang beribu-ribuan tahun tidak pernah terkalahkan, itu sebelum datang sahabat, mereka ketakutan masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengunci pintu dan rumah, tetapi mereka ngintip dari balik jendela dan balik pintu.
Mereka penasaran, siapa sih membuat kita takut? Pasukan kita nggak terkalahkan, lengkap, ya kan, pasukan lengkap dan luar biasa banyaknya. Begitu sangat terkejut mereka ketika melihat rombongan sahabat baru turun dari pelabuhan. Kuda mereka kurus-kurus, bahkan sebagian cuma naik keledai. Bahkan mereka compang-camping, ya kan, pedang mereka juga banyak yang sudah karatan, bahkan sebagian patah. Mereka mengatakan dalam bahasa Persia campur Urdu, ye insan nahi, itu jahan hai. Bahasanya Syarukhan, ye insan nahi hai, itu jahan hai. Ini bukan manusia, tapi ini jin, kata mereka. Jin bagi mereka adalah malaikat kedudukannya. Jadi jin bagi mereka adalah malaikat. Ini bukan manusia sehingga membuat kita takut, tapi ini adalah malaikat, bahasa mereka. Bahasa kita yang terjemahan bebasnya adalah malaikat, kata mereka jin. Kenapa? Kalau manusia nggak mungkin bisa mengalahkan kita kayak begini. Kenapa kita takut? Padahal kayak begini orangnya, bentuknya. Subhanallah. Ini pernah ada dalam sejarah Islam dan akan kembali kelak di akhir zaman. Ya, kembali kelak di akhir zaman. Maka umat Islam ini sesungguhnya secara fisik tidak bisa terkalahkan. Makanya pasca perang kedua umat Islam itu, orang-orang yang benci dengan Islam, mereka puluhan tahun mempelajari Islam tentang kelemahan Islam. Dalam kuliatul hadis, ya, saya sempat terkejut, ya, ketika diterangkan oleh dosen dalam kajian ilmu hadis itu ada namanya kamus hadis. Kalau yang sekarang disebut dengan atraful ahadis. Jadi kalau hadis, katakan hadis innamal a'malu binniyat. Ditulis di situ sebelum ada komputer. Hadis ini ada pada Sahih Bukhari. Dalam kitab ini, halaman ini hadis nomor sekian. Dalam Sahih Muslim juga demikian, Abu Daud dan seterusnya sampai sekian rujukan hadis. Ini sebelum ada komputer. Begitu terkejutnya kami, ternyata orang yang pertama kali menulis ini siapa? Bapak Ibu tahu tidak? Bukan orang Islam ternyata. Tapi siapa? Orang non Muslim, orang Belanda, yang kemudian bocor ke orang Islam dan dimanfaatkan oleh orang Islam. Saya cek lagi tahunnya, saya penasaran sebagai orang Indonesia, karena ada sejarah Belanda pernah menjajah kita. Kita cek tahunnya, ternyata tahun-tahun di mana Indonesia dijajah oleh Belanda. Subhanallah. Mereka mencoba mencari kelemahan umat Islam, mencoba mencari kelemahan umat Islam. Kita kenal Profesor Dr. Senauk Hagronya, orang orientalis yang pernah belajar bahkan ke pusat peradaban Islam. Tetapi dia berislam bukan untuk Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Tapi tidak ada pernah ketemu sumbernya. Makanya kemudian perang setelah perang dunia kedua bukan lagi perang fisik, karena mereka tahu kalau perang dengan umat Islam kita kalah. Karena umat Islam ketika menghadapi perang, mereka begitu haus dengan kematian sebagaimana orang kafir haus dengan minum arak dan perzinahan. Dan itu terjadi, ma'asyiral muslimin. Saya ketika terjadi perang Afghanistan terakhir dengan Amerika, saya masih di Pakistan. Pemerintah ada surat kabar dari Amerika yang menyatakan bahwa pasukan Amerika yang ada di Afghanistan dan sekutunya 60-70% lebih stres, sehingga orang-orang tua mereka mengadakan protes di depan Gedung Putih, meminta agar anak dan keluarganya atau suaminya dikembalikan ke pangkuan mereka. Stres. Kenapa bisa stres? Yang dihadapi orang-orang yang siap dengan kematian. Dan endingnya kemarin kita lihat Taliban meninggalkan ghanimah, ya kan? Subhanallah, yang terbesar di akhir abad akhir zaman ini. Taliban mendapatkan ghanimah yang sangat besar, gratis, luar biasa. Subhanallah. Kebetulan saya punya teman, ya, yang beliau menjadi sekretaris pribadi Dubes di Kabul. Banyak bercerita tentang kejadian yang luar biasa di sana. Dan ini menunjukkan di zaman kayak begini, memang orang-orang non muslim mereka takut dengan kematian. Karena orang kafir jangan dikira mereka tidak takut, sangat takut.
Berbeda dengan orang-orang Islam. Karena itu mereka merubah strategi perangnya. Dengan apa? Ghazwatul fikir, perang pemikiran, merusak akidah. Sehingga perang kita hari ini bukan lagi dengan fisik, ma'asal muslimin. Kalau kita dengan fisik langsung dicap besoknya teroris. Jadi perang hari ini bukan dengan senjata, tapi dengan apa? Pemikiran, dengan ilmu, dengan teknologi. Mereka tahu itu umat Islam tidak bisa dikalahkan secara fisik. Tidak bisa dikalahkan secara fisik. Kenapa? Janji Rasulullah, janji Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menolong umat ini bahkan 1 bulan perjalanan sebelum umat Islam sampai ke tempat itu, maka Allah tanamkan rasa ketakutan pada diri mereka, dan itu yang terjadi ma'asyiral muslimin. Nah, kisah Afghanistan contoh terbaik di akhir zaman ini, di mana pasukan mereka takut menghadapi orang Taliban karena tahu betul kita orang-orang Taliban itu orang-orang pada pesantren semua, ya kan, yang mereka mati itu haus. Ada seorang mujahidin pernah bercerita waktu itu mampir ke tempat kami, ya. Dia cerita di depan para mahasiswa, dia bilang, Wahai tulab, saya tuh ikut perang ke Afghanistan kemarin itu sebenarnya ingin mati syahid. Karena Rasulullah menjanjikan keutamaan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, aku ingin ikut perang, kata Rasulullah, kemudian terbunuh, bangkit lagi, perang lagi sampai 7 kali. Kenapa? Karena tahu bagaimana keutamaan orang yang mati syahid. Darah sebelum sampai ke tanah, tetesan darah kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya keutamaannya. Terus apa yang terjadi, Syekh? Saya berkali-kali ingin mati, tapi nggak mati-mati. Saya bilang mati itu karena takdir Allah. Ada kejadian yang luar biasa. Ini fakta nyata yang kami lihat. Dalam masa liburan, ya, kami diajak belajar dakwah oleh teman-teman, ya. Sampailah ke pinggiran Afghanistan. Di sana berjumpa dengan seorang syekh, jenggotnya masya Allah, umurnya sekitar 60-70 tahun, tapi masih sehat. Dia orang pedalaman, orang masih sehat, ya kan. Darah dingin memang. Dan kami heran melihat bibirnya itu mirip kayak sumbing, kerowak begitu. Kemudian kami tanya, ketika dia melihat kami agak heran, dia bercerita. Dia bercerita kepada kami, dia bilang, saya adalah bapak dari para ulama. Anak saya ada 5, semua hafiz Quran, ada yang ahli hadis, ada yang mufti, dan seterusnya. Dan saya seorang mujahid juga dikatakan. Saya ikut perang Afghanistan yang terakhir melawan Amerika. Dan saya waktu itu diutus oleh komandan di bagian depan. Ada 5 teman bersama kami. Pas lagi musim dingin, kami 5-5-nya tertembak semua oleh Amerika. Dan saat setelah itu saya melihat, dikatakan, saya melihat demi Allah, dia bilang kepada kami, ini kisah nyata di akhir zaman, saya melihat demi Allah, ya kan, saya melihat ada perempuan cantik turun di langit yang kami anggap itu bidadari, turun dan membawa teko yang kami lihat seperti emas, dan memberikan minum kepada teman kami yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir ke saya. Sempat satu tes diangkat lagi, oh kamu belum waktunya, katanya. Dan saya terbangun, tiba-tiba saya sudah di rumah sakit mujahidin. Dan saya merasakan dari semenjak itu manis dan kenikmatan yang tidak bisa diutarakan dengan bahasa. Sehingga sampai saya gigit sampai sekarang, dan saya tidak merasakan haus. Sampai kerowaklah saya punya bibir. Dia bilang begitu. Inilah umat Islam, ma'asyiral muslimin. Bagaimana orang-orang bisa menghadapi semangat orang-orang Islam yang benar iman dan Islamnya terhadap kematian. Makanya secara fisik orang-orang kafir tidak pernah mampu menghadapi kekuatan Islam. Kenapa? Janji Allah melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini terjadi kapan? Jika umat Islam berpegang teguh dengan agamanya. Makanya Allah mengatakan, antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian ini tinggi ya kaum muslimin. Kalian dimuliakan oleh Allah. Orang kafir akan takut kepada kalian. Musuh-musuh kalian akan takut kepada kalian. Kapan? In kuntum mu'minin. Jika kalian betul-betul menjadi orang yang mukmin. Kalau tidak, ya sebaliknya. Yang ada kita ketakutan. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan ini akan dibalikkan oleh Allah jika kita kembali kepada agama kita.
jika kita kembali kepada agama kita. Tetapi banyak orang yang pesimis hari ini, tapi faktanya nggak begitu hari ini, Ustadz. Iya, ini proses. Ini proses. Kerusakan semakin parah akan sampai kepada limitnya, klimaksnya. Sesuatu yang sudah sampai pada puncaknya sudah otomatis sunatullah akan turun. Saat itulah umat Islam kembali kejayaannya. Yang jadi pertanyaannya, yang menjadi motor penggerak kembalinya kejayaan Islam siapa? Saya kah? Antum kah? Ini pertanyaan kita bagi kita bersama. Semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Artinya ya, sekali lagi bahwa janji Allah kepada nabinya, kepada umat Islam, Allah menolong setiap perjuangan Islam. Allah tanamkan rasa takut dalam diri mereka. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan setelahnya, ya, dan setelahnya. Hari ini sampai kita rasakan, sampai hari ini kita rasakan. Ada satu tulisan dalam berbahasa Arab dikatakan ini mengatakan orang Islam menukilkan kalimat seorang Syiah dari Iran. Laula Syiah Syafawiyah laqala la ilaha illallah ahlul Eropa al-yawm. Ada kalimat, seandainya jika bukan karena pengkhianatan orang-orang Syiah di Iran, maka hari ini orang Amerika, orang Eropa sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat penting. Apa kaitannya dengan yang saya sampaikan? Tetapi sayang, dalam setiap perjuangan selalu ada pengkhianatan. Selalu ada pengkhianatan. Jadi umat Islam ini hancur. Kenapa? Bukan dari luar sesungguhnya, tapi dari dalam. Ini yang kita perlu hati-hati. Setiap perjuangan apapun, sekecil apapun, termasuk perjuangan di masjid, sama, pasti ada orang yang seperti itu. Dan ini bagian dari ujian kita, menguji keikhlasan. Ya, yang apa yang kita cari, Allah ataupun yang lainnya. Baik, semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang menjadi sebab kembalinya Islam kepada kejayaannya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa satu di antara 5 atau 6 keistimewaan yang Allah berikan kepadaku, bahwa Allah menjadikan masjid atau tanah ini sebagai masjid. Apa itu masjid? Masjid adalah mudhu sujud. Masjid itu adalah tempat sujud sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arab, masjid itu artinya adalah tempat sujud. Dan masjid itu aslinya adalah bangunan khusus yang dibangun untuk menyembah Allah, namanya masjid. Tapi dimanapun kita sujud, maka itu menjadi masjid. Dan Allah jadikan muka bumi ini dimanapun itu boleh dijadikan sebagai tempat bersujud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, karena itulah dimanapun umat ini mendapati waktu sholat, maka boleh azan di situ dan boleh sholat di situ. Entah lagi nih kalau pas waktu mudik, ya kan, waktu mudik, masya Allah, bahkan tol pun macet. Daripada kita bermacet-macet raya, ya kan, saya pernah bilang ke teman-teman, coba sekali-kali, daripada kita bermacet-macet raya di tol ataupun di jalan, udah sekali-kali kita sholat jemaah di jalan, gak ada masalah. Kalau sekarang langsung masuk media, langsung booming, langsung viral itu. Tapi tujuan kita bukan itu, dakwah. Artinya apa? Menunjukkan bahwa dimanapun kita mendapati waktu sholat, kita sholat. Mau di jalan, mau di hutan, di atas laut, dimanapun boleh. Dan ini berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya, berkhusus oleh Ahlul Kitab, Nasara dan orang-orang Yahud, mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhannya kecuali harus di dalam masjidnya. Nggak bisa, ya kan, harus di dalam masjid. Nah, berbeda dengan umat Islam, dimanapun datang waktu sholat. Tapi maksudnya adalah bukan berarti kalau kita di rumah kemudian ya udah datang sholat kita sholat di rumah, bukan. Artinya kalau di kondisi yang tidak normal, dimanapun kita mendapati waktu sholat, bisa kita sholat dalam perjalanan, di tengah hutan, di atas laut, dimanapun kita boleh melakukan itu. Kita boleh lakukan hal tersebut. Dan ini menjadi syiar umat Islam, ma'asal muslimin. Ya, syiar umat Islam. Sedang bahkan mungkin bekerja ya di ladang, kalau orang-orang pedalaman
jauh dari rumah, jauh dari masjid, datang waktu sholat azan, sholat di atas itu tidak masalah, boleh dan sah menurut al-Islam. Tetapi memang ada beberapa catatan dalam hadis, kecuali yang tidak boleh sholat itu adalah yang pertama di atas kuburan, di atas toilet kita nggak boleh, ya, di atas atap Ka'bah itu tidak diperbolehkan, termasuk juga di jalan itu tidak diperbolehkan jika mengganggu orang. Nah, beda kalau memang dalam kondisi tertentu, salat Jumat yang bludak atau salat Id, jika sudah ada izin, jika sudah ada kesepakatan masyarakat itu boleh. Tapi dalam kondisi normal tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Jadi antaranya adalah di toilet tidak boleh, di kuburan tidak boleh, di jalan tidak boleh. Beberapa tahun yang lalu pernah ada kajian online lah hari ini namanya, dengan para pekerja di Korea Selatan. Nah, saya ingat banget, salah satu pertanyaannya adalah, Ustadz, saya ini muslimah kerja dengan bos yang non muslim, yang tidak boleh kami menunjukkan kegiatan ibadah di rumahnya. Akhirnya kami dengan terpaksa sholat di WC, tapi WC kering di sana kan. Biasa orang-orang kaya tentu kita paham lah ya, kering. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Yang pertama saya bilang begini, alasan terpaksa, kan dia bilang alasan terpaksa, kalau enggak kita akan dikeluarkan. Tapi kalau enggak menjalankan sholat kita merasa dosa. Saya bilang terpaksa itu dalam kaidah fikih adalah apa? Jika tidak kita lakukan kita mati. Sedangkan kerjaan yang anti lakukan adalah pilihan, dan pekerjaan itu pilihan, ya kan? Saya terpaksa, saya di kantor harus begini, melakukan melakukan ibadah-ibadah non muslim, dipaksa oleh bos. Apakah itu bisa dikatakan terpaksa? Ulama mengatakan tidak terpaksa. Kenapa? Karena pekerjaan itu pilihan, bukan paksaan dari Tuhan. Anda ditakdirkan di sini kerja, nggak ada begitu. Kerjaan itu pilihan, sehingga pilihan ya ini tergantung iman dan kekuatan keyakinan kita kepada Allah. Ini yang pertama, Anda harus berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik di tempat yang lebih baik, sehingga syiar Islam anti sebagai seorang muslimah bisa nampak dan tidak ada paksaan. Yang kedua, sholat di kamar mandi seperti itu sebenarnya memang berbeda kamar mandinya, ya tentunya kalau kamar mandi kering kan berbeda, ada space yang kosong lebar untuk bisa sholat, ya sahnya sah. Tapi kalau menurut saya Anda telah menghinakan diri Anda di hadapan Allah. Masa menyembah Tuhan di WC? Padahal Allah telah berikan hidup, rezeki, kemudahan, kesehatan, segala hal. Ketika menyembah Allah di dalam WC. Dalam satu perjalanan, dalam perjalanan dakwah, ya saya ke sebuah kota nggak saya sebutkan. Waktu itu pas kebetulan datang waktu sholat di mall, tapi di wilayah Sumatera ya, di mall. Terus saya tanya kepada satpam di mana musolanya, ditunjukkan di situ. Ternyata itu di bawah tangga depannya WC. Saya bilang saya nggak mau. Loh kok nggak mau Pak Ustadz? Kata teman-teman, nggak mau. Sama dengan kita ini negara Islam, masa sholat saja 5 waktu harus didapat seperti ini? Begitu hina umat Islam di Indonesia. Saya bilang saya nggak mau. Akhirnya kita pergi ke tempat yang lain yang masjidnya lebih layak. Nah, hal-hal begini kadang kita sedih. Kita umat Islam di negara mayoritas ketika sholat di mall, tempatnya di mana? Masya Allah, paling banget di parkiran hari ini. Alhamdulillah parkiran yang bagus, masih bagus lah. Ini kadang di bawah tangga, depannya WC. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billahil ali. Begitu hina kita umat Islam di Indonesia. Begitu hina umat Islam di Indonesia. Kadang-kadang kita nggak sadar, yang penting kan sholat. Iya betul. Tapi sisi lain dong, kita umat Islam. Kecuali kalau negara ini negara non Muslim, ini negara mayoritas Islam. Ini perlu diperhatikan. Ya, ala kulli hal. Sholatnya sah. Tapi sisi lain ada nilai-nilai di mana kita menghinakan diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di negara yang bebas beribadah.
Baik. Nah, kembali kepada maksud bahwa Allah menjadikan muka bumi ini secara umum boleh jadikan sebagai tempat sholat. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang sedang mengembalakan kambing di puncak gunung, kemudian dia mengumandangkan azan dan sholat, maka dia mendapatkan 50 derajat. 50 derajat. Bagaimana kalau kita sendirian? Silahkan azan, iqamat, sholat, niat berjamaah, insya Allah tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya. Kalau kita lagi orang-orang yang di pedalaman ya, kemenangan azan ternyata di tengah hutan sendirian, subhanallah, luar biasa. Dalam perjalanan ya, kami pernah mengadakan perjalanan di tengah padang pasir. Di Pakistan itu ada padang pasir luar biasa di wilayah Sindhi. Untuk menempuh padang pasir hampir 2 hari. Maka dengan terpaksa waktu sholat kami mengumandangkan azan di tengah padang pasir. Ternyata nikmatnya luar biasa. Kemudian dalam satu perjalanan kami bersama teman-teman ya, dari Abu Dhabi ke Yordania. Kemudian pesawatnya agak kosong, dan kebetulan di satu pesawat itu banyak ulama-ulama di Yordania. Jadi kami pernah memberikan azan di atas angkasa sana, berarti bahkan sholat berjamaah karena kosong pesawatnya. Jadi kita yang azan, kemudian imamnya dari orang Arab. Terasa nikmatnya luar biasa. Dalam hati saya, ini satu-satunya peristiwa yang saya alami yang kayaknya nggak pernah terulang seumur hidup. Sholat di langit berjamaah, azan di sana, luar biasa. Terasa nikmat ya, terasa nikmat luar biasa. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ketika mau pulang kampung ya, yang memang melalui darat, boleh sekali-kali dilakukan. Ya, daripada nunggu masjid di depan terlalu jauh, jalan macet, udah. Yang penting kita siapkan wudhu, sholat di jalan, bentangkan sajadah, sholat, luar biasa. Nikmatnya luar biasa itu. Ya, nikmatnya luar biasa. Dan itu sah menurut agama dan merupakan syiar dalam Islam. Di awal-awal dakwah di wilayah Prancis, ada seorang pimpinan dakwah di sana ya, aslinya orang Maroko tetapi besar, lahir dan besar di Prancis. Beliau mengatakan, Syekh, ketika kami awal-awal dakwah tahun 60-an, beliau bercerita ke namanya Syekh Yunus. Jadi di sana saat itu tidak ada musola, tidak ada masjid. Maka ketika datang waktu sholat, kami azan di taman. Beliau katakan, kami azan di tengah taman dan kami kumandangkan azan. Satu di antara kami suaranya sangat kencang. Ternyata subhanallah, ketika kami tengok ke belakang, di belakang ratusan orang telah melihat dan menonton kami. Dan setelah kami sholat, mereka datang dan mengatakan, kami pernah tahu kalimat yang kalian baca dahulu. Ternyata ketika ditanya, mereka dulu orang Islam yang telah murtad. Jadi ternyata azan saja kalau dikomandangkan di tempat-tempat yang seperti itu menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Luar biasa, ya kan? Nah, di Indonesia malah azan mau dilarang. Aneh bin ajaib, ya kan? Aneh bin ajaib. Baik. Kemudian watuhura, dan Allah menjadikan muka bumi ini sebagai alat untuk bersuci. Jadi bumi itu suci dan mensucikan. Kalau cuma suci belum tentu bisa untuk bersuci, tapi Rasulullah mengatakan watuhuru, artinya apa? Zatnya suci dan bisa mensucikan. Itu yang dimaksud adalah tanah ataupun debu, itu adalah alat untuk bersuci. Apa maksudnya? Jika kita telah datang waktu untuk sholat dan kita sedang junub atau sedang hadas kecil, kita tidak jumpai air, maka boleh bertayamum. Maksudnya, maka boleh bertayamum, walaupun ada ikhtilaf. Yang dimaksud dengan permukaan bumi apa? Apakah harus tanah saja, debu, atau apa saja di muka bumi ini? Dan sebagian pendapat ulama, apa saja yang ada di permukaan bumi ini boleh digunakan untuk bersuci. Maka dalam manasik haji dan umroh biasanya diajarin, kalau kita mau umroh dan haji kan perjalanan dari Jakarta ini sampai ke Jeddah atau sampai ke Madinah kan memakan waktu yang cukup lama, yang akan melalui beberapa waktu sholat. Maka sholatnya di pesawat biasa diajarin. Bagaimana caranya? Tangan dipukulkan ke kursi atau ke dinding ya, kemudian kita usap
tangan kita ya, dan juga muka kita. Nah, ini sebagian pendapat. Walaupun ada sebagian mengatakan harus dengan tanah, ini berikhtilaf. Tapi intinya bahwa semua yang ada di permukaan bumi ini boleh jadikan sebagai alat untuk bersuci. Di zaman Nabi Muhammad SAW dalam suatu perjalanan jihad, saat itu di musim dingin, ada seorang sahabat yang kepalanya terluka parah, kena sabetan pedang. Di malam hari junub alias mimpi basah. Kemudian sebelum subuh bertanya, "Wahai fulan, saya sedang sakit nih, parah, saya kedinginan, menggigil karena lagi musim dingin. Tapi saya junub, saya harus mandi, bagaimana?" Dikatakan, "Wajib mandi. Kalau enggak ibadahmu tidak sah." Dia mandi, habis sholat mati dia karena kedinginan. Karena musim dingin itu udah nggak kebayang dinginnya, luar biasa. Kan udah musim dingin, udah nggak kebayang dinginnya. Nggak ada yang berani masjid dibuka kayak begini. Semua tutup rapat supaya angin tidak masuk karena dinginnya sangat luar biasa. Mandi pula udah kebayang kira-kira. Ya, mandi pula udah kebayang kira-kira. Maka ketika sampai ke Madinah, berita tersebut dilaporkan atau diceritakan kepada Rasulullah SAW, mengatakan, sesungguhnya obat bagi orang bodoh adalah bertanya. Kenapa dia tidak mengerti tapi memberikan fatwa, akhirnya sesat dan menyesatkan, bahkan dia telah membunuh saudaranya gara-gara fatwa yang salah. Maka Rasulullah mengatakan saking marahnya, semoga Allah bunuh dia, semoga Allah bunuh dia. Kenapa? Gara-gara bodoh tapi dia sok pintar memberikan fatwa sehingga membunuh saudaranya. Hendaknya orang yang dalam kondisi begitu boleh bertayamum. Maka tayamum itu menggantikan bukan hanya karena tidak ada air saja. Jadi ketika kita mau sholat, datang waktu sholat, nggak ada air, boleh bertayamum. Bukan hanya itu saja ternyata, tapi sebagai pengganti yang lain dalam kondisi tertentu. Contoh, kita sedang sakit, kalau kena air akan tambah sakit atau memperlambat kesembuhan, maka boleh untuk bersuci dengan tanah. Nah, itu diperbolehkan, itu diperbolehkan oleh Islam. Taib, itu namanya tuhur. Jadi Allah menjadikan muka bumi ini sebagai tempat untuk bersuci. Makanya di zaman sahabiyah, di zaman sahabat, para perempuan Rasulullah itu atau sahabiyah itu mereka punya baju itu panjang sampai mengelewer ke tanah. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami bajunya sampai ngelewer, apa namanya bahasa Indonesia ngelewer? Nyeret di tanah, kalau kena najis bagaimana?" Rasulullah mengatakan tanah berikutnya akan mensucikan. Tanah berikutnya akan mensucikan. Rasulullah itu ketika masuk ke masjid, sholatnya masih dalam kondisi masjidnya masih dalam kondisi tanah. Maka Rasul dan sahabat kadang-kadang sholatnya pakai sendal zaman itu, karena belum pakai keramik, belum pakai kayak begini, pakai sendal. Maka Rasulullah mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sebelum kalian masuk ke masjid, lihat bawah telapak sendalnya, kalau ada najis gosokkan 3 kali ke tanah, karena dia tersucikan dengan tanah. Kemudian gunakan sholat kedua sendalmu ke dalam masjid untuk sholat. Tapi itu jangan dilakukan sekarang. Kalau sekarang orang sholat ya kan dengan sendal dan sepatu, insya Allah habis sholat hilang kepalanya, Pak DKM yang marah pastinya, ya kan? Nah, ini di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi boleh asal suci ya, suci sebenarnya secara hukum boleh. Baik. Kemudian wa'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara singkat yang berikutnya adalah Allah menjadikan ghanimah ya sebagai perkara yang halal bagi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghanimah saya katakan tadi adalah harta rampasan perang. Jika umat Islam berperang dengan satu kaum, ya kan, kaum itu nggak mau kaum itu kalah, maka seluruh hartanya diambil, termasuk manusia. Jadi perempuan-perempuan, anak-anak, laki-laki yang ada di situ diambil, biasanya jadikan budak atau dia dimerdekakan oleh orang yang mendapatkan ghanimah tersebut. Dan ada seorang istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sofiyah, juga dulu budak, karena dia anak dan istri pimpinan orang Yahud, kalah perang dengan Rasulullah. Kemudian setelah menjadi budak dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi istrinya Rasulullah, Yahudiyah aslinya. Dulunya adalah budak. Jadi budak itu bisa harta, bisa manusia atau apa saja, termasuk hewan, rumah dan seterusnya. Itu jadi budak. Pertanyaan, apakah pembantu sama dengan budak? Berbeda. Kalau pembantu pekerja, tapi pekerja rumah
tangga, ada gajinya. Kalau budak, dirinya pun milik tuannya. Dirinya pun milik tuannya. Jadi kalau dia punya uang, maka yang punya adalah tuannya, bukan dirinya. Kalau ingin menjadi orang merdeka, dia harus menebus dirinya dengan membayar dengan bayaran yang mahal kepada tuannya. Itu namanya budak. Dan ghanimah ini halal untuk umat Islam. Ada aturannya dalam Islam, dalam fikih. Bahkan dalam fikih dikatakan, dalam fikih tentang ghanimah, seorang mujahid yang berperang dengan menggunakan kuda, maka ketika dapat ghanimah, mujahidnya dapat 1, kudanya dapat 2. Maksudnya apa? Kuda dapat 2 untuk biaya kuda, perawatan kuda, kesehatan kuda. Jadi Islam sangat peduli dengan hewan tunggangan atau kendaraan yang kita miliki. Jangan cuma makan doang tapi tidak mau menunaikan haknya, menservis dan seterusnya. Itu nggak diperbolehkan. Baik. Itu ghanimah. Dihalalkan, tetapi ghanimah itu harus diserahkan semuanya kepada pimpinan. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, usai perang, Rasulullah mengatakan, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, fulan ahli neraka. Maka sahabat bingung, loh ahli neraka. Maka dicek, ternyata pada badannya ada selendang yang didapatkan dalam peperangan sebelumnya, yang belum dilaporkan kepada Rasulullah. Dia mati dalam perangan yang kedua, dalam perang berikutnya masih pakai sendang. Berarti dia berkhianat kepada Islam, kepada Rasulullah, menggunakan harta umat padahal untuk perang, tapi belum dilaporkan. Maka kata Rasulullah, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Kalau kita lihat hadis ini, ma'asal muslimin, ngeri. Orang-orang yang menggunakan fasilitas umum, fasilitas rakyat dan negara, ya kan, untuk kepentingan dirinya, ini untuk kepentingan perang juga ini. Mati dalam perang, selendang, cuma selendang, berapa sih harganya? Tapi dia mengambil yang bukan haknya, ya kan, mengambil yang bukan haknya, maka dia mati pun masuk neraka. Sudah kebayang kira-kira bagaimana itu? Ya, ia mengganti mobil negara jadi mobil pribadi, rumah negara jadi rumah pribadi, ya kan, dana umat untuk kepentingan pribadi, dan seterusnya. Sudah tidak perlu ditanyakan lagi, karena selendang saja untuk jihad didapatkan dari jihad, belum dilaporkan, nggak dilaporkan, masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Itulah harta ghanimah. Dan harta ghanimah di zaman sebelum Rasulullah diharamkan dimakan. Kalau sekarang bisa dimanfaatkan. Makanya di zaman sahabat kalau perang pulang bawa ghanimah. Kalau sebelum Rasulullah tidak diperbolehkan. Kalau seandainya ada umat sebelum Rasulullah menang perang, maka seluruh ghanimah dikumpulkan di satu tempat, kemudian mereka doa kepada Allah, akan turun api. Jika api melalap ghanimah tersebut, berarti ghanimahnya diterima oleh Allah. Kalau tidak, berarti ada pengkhianatan di sana. Dan hari ini ghanimah sebagai rahmat Allah bagi umat Islam. Jadi pertanyaan, kalau sekarang bagaimana? Kalau tidak ada perang, nggak ada ghanimah. Kalau tidak ada perang, tidak ada ghanimah. Kalau bagaimana kalau pekerjaan negara? Tidak boleh barang-barang negara jadi ghanimah kita. Jadi seorang pemimpin, seorang direktur, hari ini dapat ghanimah. Salah. Itu beda, ya. Itu tanggung jawab, bukan lagi ghanimah. Ada satu hadis tapi dhaif, memang riwayat Ali. Tanda akhir zaman adalah apa? Jika tanggung jawab berubah menjadi ghanimah. Dan ini terjadi hari ini. Ya kan? Orang berani menjadi seorang pejabat dengan modal sekian miliar. Kenapa? Karena hitungan hari, hitungan tahun dia dapat ghanimah katanya. Dan ini jelas ya bertentangan dengan Islam. Taib. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada nabi kita memberikan syafaat. Jadi nanti kelak ketika manusia semua di padang mahsyar, semua manusia di padang mahsyar, manusia semua dalam kondisi susah payah, umat yang dalam hadis yang cukup panjang datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Isa, Musa kepada Isa, kemudian terakhir mereka mengatakan datanglah kepada Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah memberikan syafaat bagi orang-orang yang di padang
mahsyar, sehingga mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat ini akan diberikan oleh Allah taala kepada umatnya yang tidak mensyirikan Allah. Ada yang syafaatnya harusnya masuk neraka jadi masuk surga. Ada yang syafaatnya surganya di bawah menjadi lebih tinggi. Dan ada satu syafaat khusus, hanya khusus satu, yang nerakanya paling bawah menjadi nerakanya paling ringan. Ini khusus untuk pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Abdullah bin Abbas, pamannya Rasulullah, pernah mengatakan, ya Muhammad, wahai Nabi Allah, pamanmu Abu Talib adalah orang yang paling berjasa dengan hidupmu. Karena Rasulullah hidup dengan orang tuanya sebentar, 6 tahun, ya kan? Tapi 6 tahun pun ditinggal dengan Halimah Sa'diyah. Kemudian hidup dengan kakeknya, nggak lama. Kemudian hidup yang paling lama adalah dengan pamannya, sampai Rasulullah menjadi nabi, bahkan dibela oleh pamannya. Tapi pamannya tidak masuk Islam. Ini pengorbanannya luar biasa, Muhammad, untukmu, paman kamu, saudaraku. Yang dimaksud saudaranya Abbas, yaitu Abu Talib. Apakah pengorbanan Abu Talib kepadamu, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bermanfaat? Apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, laula ana, kalau bukan aku, maka dia di bawah, dia berada di neraka yang paling bawah, dan sekarang dia di neraka yang paling ringan. Tetapi neraka paling ringan pun ketika dia berdiri di bawahnya dipakaikan sendal, dalam riwayat dikasih kerikil, maka otaknya mendidih. Itu kata Rasulullah. Sehingga dia mengatakan, Abu Talib ini mengatakan, tidak ada manusia yang paling pedih azabnya melebihi aku. Kemudian Rasulullah mengatakan, padahal itu adab yang paling ringan yang Allah siapkan bagi ahli neraka. Ini syafaat khusus, hanya khusus untuk pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini makanya disebut dengan Rasulullah SAW pemberi syafaat, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan untuk Rasulullah SAW, bil khusus syafaatul kubra, ya, syafaat yang besar itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara 5, 6 ataupun 5 kekhususan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya lebih daripada itu, tapi hadis ini mengatakan 5 ataupun 6, tapi bukan pembatasan, hanya sebagai hitungan jumlah, tetapi masih ada di sana keutamaan-keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah karena diberikan nabi yang spesial, nabi yang paling terbaik, dan tentunya umatnya pun umat yang terbaik. Demikian, sebelum ditutup seperti biasa, fadhal silahkan Pak DKM. Alhamdulillah, kembali lagi pada Ustaz kita yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah 5 keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas para